Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin rahimanallah, sebagaimana rutinitas kita, yakni di setiap minggu pagi kita mengadakan kajian bersama di dalam Masjid Jami' At-Taqwa. Alhamdulillah, karunia besar, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi ini masih kita bisa mengikuti kembali kajian-kajian yang selalu diadakan di Masjid Jami' At-Taqwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimanallah, namun sebagaimana biasa, sebelum kita mengadakan kajian, marilah kita awali dengan pembacaan niat bersama agar senantiasa mendapatkan kesempurnaan di dalam mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu sah karena dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Mari kita awali dengan pembacaan niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa sawabih. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi jamil anbiya wa mursalin jamil awliya wa syuhada wa sulaha wal aqdab wal amjad wal autad wa sirban rasulina wa jamil musannifina wa ta'alifina khususan musannifu hadzal kitab Syekh Musannif Tangkih al-Syekh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi al-Bantani wa usuli wa furihim wa musannif Matan Bab al-Hadis Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti wa usuli wa furihim. Allah yaghfir wa yarham min darajatil jannah wa yu'idu alaina min barakati wa sarir man warid wa ulum wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa ala niyati anna Allah yaj'aluna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salah wa ahli as-siyam wa ahli as-sadaqah wa ahli az-zakah wa ahli al-infaq wa ahli ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatillah wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati anna Allah ya ilahana ya Allah yaj'aluna minas salihin was salihat wa ala niyati anna Allah yaj'aluna minal mutakhalliqin bi akhlaqi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati anna Allah yunzilur rahmah wal barakah fina wa fi man sakana hawalai masjid Jami' At-Taqwa ilahana ya Allah wa ala kulli niyatin salihah wa kama ala salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadirin rahimallah, buka halaman ini nomor berapa? Ini aja. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillah sholihin radhiyallahu ta'ala anna wa anhum. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu al-ulama'a. Muliakanlah oleh kalian al-ulama'a, terhadap ulama. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah, oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan beliau? Fa innahum indallahi kuramah. Karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang dimuliakan. Indallahi kuramah, orang yang mulia, mukramuna, dan dimuliakan. Mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka. Makanya sering saya sampaikan pula, maaf, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada dua nur. Nur nasab, nur apa namanya? Gen. Itu adalah para habaib. Nur ilmu itu para ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang mendapatkan nur keilmuan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ada bahasa al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang jelas ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Setelah udah jelas oleh Habibina Muhammad, kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakannya. Sebab minta maafnya, Pak, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, yang beliau mengatakan tanda cinta kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rangkai sampai menjadi 6. Kita ngaku cinta Nabi ini, ya, ada enggak 6-6-nya? Cobain. Kata beliau, minimal tandanya 6 ini ada. Itu berarti cinta kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Mengamalkan sunnah Habibina Muhammad, mengamalkan sunnah Nabi. Nah, sudah sering saya sampaikan pula, ini gara-gara corona hampir habis sunnah Nabinya. Ya Allah, kata Nabi kalau sholat sawu sufufakum, sekarang imamnya alhamdulillah di atapnya sudah nggak pakai ya, jarak nggak pakai. Ya Allah, kalau kata Abu ya begitu. Kalau yang sakit ya di rumah, yang sehat ke masjid. Sekarang sehat semua masih pakai jarak. Hah? Ini sudah hampir
Habis tuh, ya. Kemudian yang kedua, salaman sudah hampir hilang gara-gara corona. Ya Allah. Padahal kata nabinya, tidak ada dua muslim yang bertemu kemudian bersalaman, berpisah maka terontoklah dosa-dosanya lewat berkat bersalaman. Sekarang diganti salamannya. Ada yang kagak mau sama sekali. Hilang apa hilang tuh? Yang ketiga, minta maafnya. Silaturahim susah. Kenapa? Wah, jangan kemari di lockdown. Di lockdown. Apalagi tuh? Dan lain sebagainya lah. Ini sudah kelihatan. Ya, ya Allah. Makanya kalau kata Kiai Haji Ma'mur Murad dia pakai masker apa? Saya bukan apa-apanya, takut razia doang. Kalau razia apa? 200 orang Ustaz. 250 keluar. Kalau enggak nyapu. Ya. Jadi kata maaf Habibina Muhammad SAW, muliakan ulama. Karena mereka adalah orang yang termulia di sisi Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sama makhluk terserah. Tapi maaf, Habibina Muhammad yang sayang kepada umatnya memerintahkan kita, akrimu, muliakan ulama. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata maaf ulang sekali lagi. Hadratus Syekh beliau mengatakan termasuk cinta kepada ulama berarti itu tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad. Sebab kata beliau dirangkai ada 6. Pertama, mengamalkan hadis Nabi Muhammad. Yang kedua, singkat saja, yang kedua adalah mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita mengingat Nabi? Banyak lah ya. Dengan banyak sholawat. Sekarang sudah kadang-kadang ya Allah ada yang melarang juga, innalillah. Yang kedua, ini cara mengingatnya. Cara mengingat, baca sejarah nabinya. Baca sejarah nabi. Makanya sering saya sampaikan, dimanapun berada anak kita untuk kita didik, mau di pendidikan SMP, SMA, silakan. Yang penting harus ada didikan kita mengenal Nabi dan cinta kepada Nabi. Di sekolahan tidak ada, ajak anak itu ke masjid nih. Ya, setiap malam minggu masih ada. Alhamdulillah, setiap malam minggu pada malam Senin. Setiap malam Senin pada maghrib. Ya, baca sejarah ringkasnya. Kalau bisa itu siapa? Ustaz Imam ya. Ya, sejarah Nabi secuil ya. Dan orang yang memahami itu pasti sedikit-sedikit ya. Sejarah Nabi. Biar apa? Biar mengenal Nabi kita, bagaimana akhlak Habibina Muhammad setelah mengenal, mencintainya. Nah ini ya. Cinta kepada Nabi. Habis kita mengenal Nabi, mengenal dzurriyyah Nabi, baru ilmu-ilmu yang lain ya. Usahakan pendidikan anak kita. Didik anak kita mengenal Nabi dan mencintainya. Kemudian yang ketiga, sekali lagi, mengamalkan hadis Nabi, mengingat Nabi dengan banyak bersolawat, mengingat Nabi dengan membaca sejarahnya, baik dari Simtuduror ataupun Barzanji, Azab, Dia Ulami dan lain sebagainya. Ya, kemudian dengan berdoa, banyakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa bermuajah dengan Habibina Muhammad, agar kita bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tanda cinta kepada Nabi Muhammad adalah mencintai orang yang dicintai Nabi. Mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Siapa orang-orang yang dicintai Nabi? Termasuk diantaranya para habaib dzurriyyah Rasul. Itu pasti dicintai Nabi. Yang kedua, ulama.
Ulama itu orang-orang yang dicintai oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama. Makanya maaf kalau ada orang kok benci sama ulama, sama itu menyakiti Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya, kenapa? Bukan kebencian yang diperintahkan oleh Habibina Muhammad, tapi malah justru kita diperintahkan oleh Habibina Muhammad untuk memuliakannya. Fa innahum indallahi kurama'i mukramuna. Nah, itu yang ketiga. Ulang lagi, mengamalkan, mengingat, kemudian mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Orang-orang yang dicintai Nabi tadi disebutkan habaib, ulama, sahabat Nabi. Ini ada orang sebagian yang maaf, naudzubillah min dzalik, sahabat ini dia cintai, sahabat ini enggak. Ada kan? Nah, kita enggak usah seperti itu. Ya, kita bukan tipe semacam itu. Kita cinta semua para sahabat pasti dicintai oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintainya. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Nah, ini sudah maklum ya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkannya. Usahakan, bukan cuma sekedar membaca doang ya. Makanya sering saya sampaikan sama beliau juga, sama siapapun, kalau bisa kalau kita beli Al-Qur'an, sekarang sudah enak Al-Qur'an kemudian ada terjemah per kata. Ya, ada enggak? Ya, usahakan kalau ngaji sekarang kalau bisa ya. Sebab enggak seperti dulu kalau ngaji. Ya, kalau dulu mah ngaji kayaknya sabar ya. Bertahun-tahun masih sekarang orang kadang-kadang minta maafnya Pak, ngaji sama orang ngaji ini sama gurunya sudah SMP kadang-kadang udah oleng, udah nggak mau ngaji ya. Ya Allah, makanya alhamdulillah ada beliau yang dirangkul lagi anak-anak muda suruh pada ngaji ya. Kalau dulu minta maafnya kadang-kadang udah dewasa masih ikut ngaji sama ustadz kampungnya ya Allah. Sekarang sudah, makanya kalau bisa ya, Quran terjemah per kata. Silakan dalam masjid-masjid wakofin ya, di pesantren ya, tahadus binikmah. Saya ajak santri juga gitu ya, ada saya khusus yang ngaji sama saya, pegang Qurannya terjemah per kata ya. Sebab apa? Sudah dibaca terus nggak tahu artinya apa itu tadi, tahu. Kasihan. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebagai tanda cinta kita kepada Habibina Muhammad, tandanya kata beliau mencintai sesama manusia. Nah, minta maafnya, kadang tetangga kita tidak seakidah, hormati. Apalagi sampai dikatakan kalau dalam kitab akhlak itu apa? Nabi kita itu pernah ya, Nabi kita ada seorang pemuda orang Yahudi bertamu kepada Nabi Muhammad, bertamu sama Nabi Muhammad, kemudian minta nginep cuma sehari mendingan berhari-hari nginep. Coba ke kita ya, ada ulama diinepin orang Yahudi, wah jangan-jangan ini. Nah ini Nabi Muhammad kagak datengin orang Yahudi yang minta nginep ya, dikasih makan segala macam berhari-hari sampai maaf tahu-tahu hilang. Nabi Muhammad nanya, ini jangan-jangan ada salah tingkah laku saya, apa perkataan saya yang menyakiti dia sehingga hilang ya, tanpa permisi kali ya. Dicari ternyata orangnya ada sakit ya Allah. Nabi datang, begitu Nabi datang ternyata minta maafnya ya, ternyata bukan karena salah tingkah laku Nabi ya. Ditanya, kali ada maaf perkataan saya yang menyakitinya? Enggak ya. Tapi malah justru minta maafnya
Karena memang sudah, kalau salah bahasa kita apa, ajal sudah nyampe ya sudah, nggak bisa dahuluin, nggak bisa diundur. Begitu saat maaf malaikat Israel mau beroperasi, istilah kata, di sana si pemuda ini lihat bapaknya. Karena Nabi kita Muhammad memerintahkan untuk masuk Islam, dia nanya sama bapaknya, cuman sudah nggak bisa pakai bahasa, pakai isyarat, ya matanya doang. Tapi Nabi maaf, karena akhlaknya beliau kepada orang tua, walaupun masih istilah kata Yahudi, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah, ya. Apa bapaknya bilang? Ikuti Abul Qasim, ikuti Nabi Muhammad. Begitu kata Nabi Muhammad, ya. Kalau cara bahasa kita, ayo baca asyhadu an la ilaha illallah, baca. Saat menjelang akhirnya bisa masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Maka Nabi bilang, Nabi ini Masya Allah, ya, cinta kepada semua manusia agar senantiasa semuanya masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf kalau memandang ini, awas hati-hati, jangan kita menyepelekan ataupun mencibir ataupun apa ya, ya Allah, kepada orang yang lain akidah. Bila perlu, ya. Saya sendiri kadang-kadang begitu, Pak. Kalau ada anaknya, anak saya biasanya kalau dulu tuh kalau pulang kampung naik di rambutan. Di rambutan itu bis yang ngamen banyak. Biasanya sering saya sampaikan, ini nak, kasih. Di samping kasih, coba deh, Allahumma hdihi ya Allah. Ya Allah berikan hidayah buat beliau. Kalau ada berikan, sambil doain biar beliau dapat hidayah. Kan kita kadang-kadang minta maafnya begitu datang, apalagi bertato, ya. Aduh, ngasih kagak jengkel iya, gitu kan? Ya Allah, usahakan, ya. Tanamkan dalam diri kita cinta kepada sesama. Ya Allah, mungkin seperti ini karena keadaan, mungkin dan lain sebagainya. Berusaha untuk husnudzon. Kita cintai mereka atas nama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Habibina Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa qala alaihi salatu wassalam, man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang memandang kepada wajahnya orang alim, nadratan, dengan satu pandangan, fafariha biha, dengan pandangan itu dia senang, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mandang orang alim kemudian minta maafnya, dengan pandangan itu ada rasa senang, bukan sinis tapi senang, maka dengan pandangan itu kata Habibina Muhammad, Allah akan menciptakan satu malaikat yang tugasnya cuma mohon ampunan dosa. Buat siapa? Buat dia yang mandeng. Makanya minta maafnya. Istilah kata maaf belajar online nggak ada. Belajar online yang dipandang bukan wajahnya, HP-nya, walaupun gambarnya, paham ya? Makanya ada bahasa begitu, Pak. Tuba man ra'ani, beruntunglah orang yang memandang aku, kata Nabi Muhammad. Terus wa tuba man ra'ani, beruntunglah orang yang pernah memandang orang yang memandang aku. Katakanlah bahasa kita, beruntunglah para sahabat. Kenapa? Dia langsung mandang wajah Nabi Muhammad. Kemudian kedua, tuba man ra'ani, beruntunglah mereka para tabi'in. Kenapa? Dia memandang sahabat. Yang sahabat ini mandang Rasulullah. Ya. Berarti terus tuba man ra'ani. Ya. Para tabi'in yang memandang tabi'in. Tabi'in mandang sahabat, sahabat pandang Nabi, ya. Maka terus, ya. Makanya minta maafnya kalau dulu pesantren itu dulu kadang-kadang datang anak kecil baru datang, ya. Kemudian sama pengurusnya, nih beli kitab yang gede, nah ikut ngaji sama kiainya, walaupun belum bisa apa-apa. Kenapa? Bisa mandeng wajahnya orang alim, bisa mandeng wajahnya orang
alim yang yakin bahwa orang alim itu beliau memandang gurunya, gurunya memandang gurunya, gurunya memandang terus sampai kepada Habibina Muhammad sallallahu. Kalau ilmu formal nggak ada bahasa gitu. Ya. Nah, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala terus. Jadi sebenarnya apa? 14 abad yang lalu nggak ada bahasa mengajarkan apa? Belajar online. Ya Allah. Tapi minta maafnya, ya, teknologi semacam ini bukan berarti ya jelek semua, tidak. Ya, saat kita terpaksa tidak ngaji barangkali, ya, nah itu barulah ya, dipakai. Oh, ya, kelewat nih pelajaran saya. Lihat, silakan. Ya. Nah, jangan sama sekali dibenci, ya. Tidak. Ya. Semuanya pasti ada manfaatnya. Dah, beliau kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan siapa orang yang memandang orang alim dengan satu pandangan yang senang kepada beliau, maka Allah ciptakan dengan pandangan itu satu malaikat yang tugasnya hanya mohon ampunan dosa buat orang yang memandangnya. Bahkan kata beliau, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Wa kana Ali bin Abi Thalib yaqul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nadhru ila wajhil alim ibadah. Masya Allah. Mandeng orang alim itu dinilai ibadah. Ya Allah, kalau menurut saya mah enak begitu. Sebab kadang-kadang ibadah sholat masih tanda tanya. Ya. Ada riya apa kagak, ila akhirih, khusyuk enggak. Ya. Tapi kalau mandeng doang, mau riya mau mandeng lihat. Kata ini Sayyidina Ali, dia mengatakan an-nadru ila wajhil alim ibadah. Bahkan wa nurun fil nadhr wa nurun fil qalbi. Penerang pandangan dan penerang hati. Itu mandeng orang alim. Ya Allah. Jadi saya teringat Ustaz Haji Abdul Raqib yang punya Al-Akhyar. Ya, itu masih kecilnya dibawa-bawa orang tuanya. Ya. Kalau ada majlis, lebih-lebih majlis hari Minggu witan, ya, hari Minggu witan, katanya saya dapatin cerita beliau, waktu kecilnya dibawa-bawa, ya. Kalau ada pengajian dibawa-bawa, notong, ntar kalau gede seperti itu ya. Jadi mandeng orang alim. Kata di sini apa? Nurun fil qalbi, menjadi penerang hati. Ya Allah. Wa nurun fil nadhr. Ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan an-nadhr wa nurun apa? Ibadah wa nurun fil nadhr wa nurun fil qalbi. Fa idza jalasa al-alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah. Maka apabila orang alim itu duduk menyampaikan satu ilmu, maka bagi satu masalah merupakan satu qasrun fil jannah, istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walil amil biha mislu dzalika. Ini yang ada, ini berarti apa? Bukan lagi cuma sekedar ini ya. Fa idza jalasa al-alim bil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun fil jannah walil amil biha mithlu dzalik. Ini yang ada keterangan semacam ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, ini ya kapan-kapan lah barangkali ya. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Dah, ini hadis yang kedua. Kemudian yang hadis yang ketiga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Nah ini yang sering juga saya sampaikan. Kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan man akrama aliman, siapa orang yang memuliakan orang alim, siapa saja. Siapa saja orang yang mampu memuliakan orang alim. Enggak mesti kaya. Dan yang namanya memuliakan itu enggak mesti memberikan apa materi. Mungkin terasa sendiri kan, dengan ucapan, perilaku bisa memuliakan. Siapa orang yang memuliakan orang alim, kata Nabi Muhammad, faqad akramani, maka sesungguhnya dia itu adalah memuliakan aku, kata Nabi. Ya. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan karena ulama itu kekasih Nabi.
Sampai berani mengatakan Nabi Muhammad, siapa orang yang memuliakan orang alim berarti muliain saya, berarti dia adalah kekasih. Nah itu. Siapa orang yang mampu memuliakan orang alim berarti memuliakan aku, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa orang yang mampu memuliakan aku berarti pada hakikatnya memuliakan Allah. Nah, kata beliau, wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah berarti surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maafnya. Jadi kalau ada ulama datang, ulama hadir, tergantung kita, ya, muliain. Kalau kita cuek aja, ya. Jadi siapa kita, diri kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah apa tidak, tergantung kita menyikapi ulama. Muliakan berarti Anda adalah orang yang dimuliakan Allah, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Cuek bebek, biasa saja, dia kan manusia, ada salah dan ada benarnya, misalkan ya Allah mungkin ya tidak mengistimewakan Anda dengan surganya. Ya, kenapa? Karena beliau mengatakan, kata Nabi kita Muhammad, siapa memuliakan Allah, memuliakan ulama berarti memuliakan aku. Siapa orang yang memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Siapa memuliakan Allah, tempatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin ini aja 3 hadis Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk selalu mengistimewakan ulama. Ya, apalagi maaf, sering-sering saya sampaikan ada ya tingkatan sedekah itu masya Allah ya, sedekah paling tinggi walaupun kita infak ataupun sedekah ya, ataupun apa namanya, kita memberikan hadiah kepada orang tua kita luar biasa, tapi lebih tinggi ketika kita memberikan hadiah kepada orang alim ya, itu keistimewaan daripada mereka orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimanallah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan.